Kali ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal barisan dan deret geometri. Dimulai dari contoh soal yang pertama, suku kedua dan suku keenam suatu barisan geometri berturut-turut adalah 4 dan 64. Suku ke-8 barisan tersebut adalah berapa? Kita tahu untuk barisan dan deret geometri, rumus suku ke UN-nya ya, atau ke N-nya adalah A kali R pangkat N min 1. Jika diketahui U2, kita bisa membentuk ke bentuk UN ini, berarti 4 sama dengan A kali R pangkat 2 min 1, yaitu 1. Ini persamaan pertama. Ini 1 ya, biasanya ditulisnya ya 4 sama dengan A pangkat kali R. Untuk U6, 64 sama dengan A kali R pangkat 6 min 1. Yaitu R pangkat 5. Kalau di barisan geometri, kita tidak menggunakan eliminasi dan substitusi, tapi memakai perbandingan. U6 per U2 itu adalah 64 per 4, sama dengan ini A kali R pangkat 5, yang ini A kali R. 64 bagi 4, 16, A bagi A ya A ya. R pangkat 5 dibagi R pangkat 1, R pangkat 4. Berapa pangkat 4 yang ketemunya 16? R-nya 2. Untuk mencari A, kita bisa mensubstitusikan R sama dengan 2 ke persamaan 1 atau 2. Saya mengambil persamaan 1 saja. 4 sama dengan A kali 2. Maka A-nya adalah 2. Setelah A dan R diketahui, kita bisa mencari U8. A kali R pangkat 8 min 1. 2 kali 2 pangkat 7. 2 pangkat 8. Hasilnya 256. Soal selanjutnya, seutas tali dipotong menjadi 6 bagian dan panjang masing-masing potongan membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek sama dengan 10 cm dan potongan tali terpanjang sama dengan 320 cm, maka berapa panjang tali semula? Untuk mengerjakan soal ini kita harus paham dulu yang diketahui di soal itu apa. Dipotong menjadi 6 bagian. Jadi ini N-nya ya. Masing-masing potongan membentuk barisan geometri. Potongan tali terpendek, ya ini A atau suku pertama, tali terpendek, itu 10 cm. Dan potongan tali terpanjang, karena ada 6 bagian maka tali terpanjangnya U6, 30. Yang ditanyakan adalah panjang tali semula atau SN. Dalam hal ini yang ditanyakan adalah S6, nanti berapa? A dan R dulu untuk mencari S6. Dari UN atau U6 ya, ini kan bisa ditulis 320 sama dengan A dikali R pangkat N-1. A-nya 10, R-nya kita tidak tahu, N-nya 6, min 1. Ini boleh dibagi dulu, 320 dibagi 10, 32 sama dengan R pangkat 5. Berapa pangkat 5 yang ketemunya 32? R-nya 2. Sudah ketemu A, sudah ketemu R, kita mau hitung S6. Kita tahu, dalam deret geometri, rumus SN itu ada 2. Yang pertama A kali 1 min R pangkat N per 1 min R, jika R-nya kurang dari 1. Atau yang kedua, SN sama dengan, atau ya, A R pangkat N min 1 per R min 1 kalau R-nya lebih dari 1. Karena di sini R-nya sudah ditemukan hasilnya 2, maka kita pakai rumus yang kedua yang ini. S6 sama dengan A hanya 10, R-nya 2 pangkat 6 min 1 per 2 min 1. Hati-hati ya, di sini 2 pangkat 6-nya di atas, 1-nya di bawah. 2 pangkat 6 itu 64, dikurangi 1 per 1. 10 dikali 63.
630. Jadi panjang tali semula 630 cm. Soal selanjutnya, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 4/5 kali tinggi semula seterusnya hingga bola berhenti. Maka berapa panjang lintasan bola? Saya gambarkan di sini lintasan bolanya agar lebih jelas ya. Bolanya memantul dari atas 15 meter tingginya, terus memantul sampai berhenti. Nah, ini saat dia memantul pertama dengan memantul kedua itu tingginya berbeda. Memantul kedua dengan sini itu tingginya sama. Jadi anggaplah ini yang naik, ini turun. Naik dan turun sama, naik dan turun sama. Maka kita bisa mengasumsikan ini adalah dua kalinya yang naik kan ya. Tapi untuk yang pertama itu berbeda. Misalnya nanti saya rumuskan panjang lintasannya itu adalah tinggi semula itu misalnya H0 ditambah 2 kali S tak hingga naik. Kita tahu S tak hingga untuk deret geometri rumusnya A per 1 min R, atau bisa disingkat air gitu ya. Nah, karena S naik, maka ya A naik per 1 min R. Sekarang kita mau mencari S tak hingga naik dulu. S tak hingga naik, A naik per 1 min R. R-nya rasio ini ya. A naik itu didapatkan berarti 15 meter dikali 4/5 tinggi semula. Ini kan berbeda ya tingginya. 15 meter dikali 4/5. 1 min R, 1 min 4/5. 15 kali 4/5, 12. 12 dibagi 1/5, hasilnya 60. Itu S naik. S naiknya semuanya 60, karena S turunnya itu sama, maka 2 kali S naik. Jadi panjang lintasannya nanti adalah 15 meter ditambah 2 kali 60. 15 ditambah 120. 135 meter. Dalam kehidupan sehari-hari, barisan dan deret aritmetik maupun geometri itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah baik bunga tunggal maupun bunga majemuk dan masalah lain ya tentunya. Di sini yang saya contohkan adalah masalah bunga tunggal dan majemuk saja. Bunga tunggal itu penghitungan bunga yang dihitung dari modal awal tanpa diakumulasikan ke periode-periode berikutnya, sehingga bunga yang dihasilkan berjumlah sama setiap periodenya. Rumus untuk bunga tunggal itu MN sama dengan modal awal dikali 1 ditambah I, ini berapa persen gitu ya, dikali periodenya. Nah, masalah yang kedua adalah bunga majemuk. Bunga majemuk itu prinsipnya diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi dari bunga periode sebelumnya, sehingga besar bunga setiap periodenya tidak sama. Jadi bisa disimpulkan bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan pokok awal dan yang mencakup semua bunga akumulasi dari deposito atau pinjaman periode sebelumnya. Perbedaan rumusnya di sini, kalau bunga majemuk itu MN sama dengan modal awal 1 ditambah I pangkat N. Kalau tadi kali N. Nah, contoh soalnya, misalnya kayak gini. Lia menyimpan uang di bank sebesar 15 juta. Tentukan jumlah tabungan Lia setelah 3 tahun jika bank menerapkan bunga tunggal 5% per tahun. Kita coba menjawab yang A dulu. Bunga tunggal tadi ya, berarti ini mencari M3. Tadi kan rumusnya M0 dikali 1 ditambah I kali periodenya berapa. M0 itu 15 juta. 1 ditambah persennya itu dijadikan desimal. 0,05 kali 3. Ini 15 juta. 1 ditambah 0,15. Nah, 15 juta dikali 1,15.
Ini hasilnya 15.225.000. Nah, ini kalau bunga tunggal. Yang B, tentukan jumlah tabungan liar setelah 3 tahun jika bank menerapkan bunga majemuk 5% per tahun. Yang B, ini mencari bunga majemuk M0 ya, tadi M0, 1 tambah I, kalau tadi kali, yang di bunga tunggal, yang ini pangkat. Karena dia akan setiap, jadi itu kenapa kok pangkat, jadi dari misalnya ini yang pertama ya, berarti kan pertama dikalikan yang modal awal dikali I. Nanti yang kedua jalan lagi, berarti kan modal awal. Yang pertama tadi ya, modal pertama ditambah modal pertama dikali I, dan seterusnya berjalan. Makanya ini jadi pangkat. M0-nya 15 juta. 1 ditambah 0,05 pangkat 3. Ini 15 juta. 1,05 pangkat 3. Hasilnya itu 17.364.375.